Nyicil mobil tapi kok malah makin pusing sama biaya bulanannya? Atau lo apply kredit mobil tapi gagal terus? Jangan-jangan lo ngalamin ini juga ya sob? Halo Sobat Seva, balik lagi di Save with Seva di channel Seva by Astra. Nah, lo pernah gak sih dengerin orang yang ngalamin gagal bayar kredit mobil? Kesannya kayak serem banget gitu ya Sob ya. Nah, di Save with Seva kali ini kita bakal bahas nih, apa aja yang bisa bikin orang gagal bayar kredit mobil, biar kalian gak kena nih. Yuk kita bahas bareng-bareng. Banyak yang mikir, cicilan mobil gue cuman sekian persen nih dari gaji atau dari pendapatan bulanan. Tenang lah gitu ya, cincai tiap bulannya. Tapi kenyataannya setelah dihitung-hitung semuanya nih ya, cicilan mobil per bulan, belum lagi biaya tambahan kayak misalnya bensin, servis, terus juga asuransi, terus aksesoris yang lainnya gitu ya setelah beli mobil, ternyata gaji kita langsung bisa receh. Pernah gak sih pengalaman kayak gini sob? Mudah-mudahan jangan lah ya. Nah, banyak dari kita yang terutama yang beli mobil tanpa persiapan yang matang itu cuma fokus ke cicilan mobilnya aja. Padahal beli mobil itu ada bonus-bonus biaya lainnya istilahnya nih sob. Nah, bayangin kalau lo harus hemat banget nih ya tiap bulannya, ngepres-pres biaya makanan atau biaya operasional lain, cuman gara-gara semua uang kepake buat mobil. Kan gak lucu ya? Nah, jangan sampai kayak gini nih sob. Nah, buat Sobat Seva yang belum tahu atau belum pernah gitu ya cicil mobil, kredit mobil itu ada syaratnya nih sob. Jadi gak cuman semerta-merta tentang penghasilan per bulan aja, tapi juga credit score alias riwayat kredit. Nah, riwayat kredit itu kayak gimana sih? Misalnya nih ya, kalau misalnya Sobat Seva sering bayar tagihannya tuh telat, misalnya ada cicilan lain kayak cicilan tagunan atau misalnya kartu kredit gitu ya. Kalau sering-sering telat bayar dan atau misalnya amit-amit gitu ya, pinjem duit sana sini, nah siap-siap aja nih kalau misalnya aplikasi kredit mobilnya itu bisa-bisa ditolak. Ibaratnya nih, kalau misalnya riwayat kredit atau credit score itu tuh kayak rapor kita di depan bank atau pemberi pinjaman gitu ya. Nah, atau bisa jadi kalau misalnya bukan dari bank juga dari leasing kayak gitu. Jadi sebelum apply kredit, pastiin dulu kalau nilai rapor kalian itu aman, aka keuangannya juga aman. Nah, kalau misalnya rapor kalian atau keuangan kalian tuh aman, jadinya akan lebih mudah untuk apply kredit mobil dan nantinya akan lebih besar juga peluang untuk di-approve. Nah, yang ini nih yang sering banget kejadian nih sob. Banyak orang yang beli mobil itu cuman karena tergoda sama tampilan mobilnya atau feel-nya gitu ya pas test drive. Emosi ngalahin logika. Jadi begitu ngeliat mobilnya udah cakep banget, pengen banget ada mobil ini di garasinya, yang penting tampilannya oke gitu ya. Yang lain aspek yang paling penting yaitu finansial tuh dikesampingkan. Jadinya kok pas udah jalan beli mobil, udah kredit gitu ya, kok cicilannya gede banget nih, baru kerasa di gaji kita atau penghasilan kita tiap bulannya gitu. Nah, jadi penting banget nih sob, kalau misalnya beli mobil itu jangan cuma lihat penampilan mobilnya atau looks mobilnya aja nih, jangan full emotion aja, harus ada rasionalnya juga nih. Biar nantinya beli mobil itu sesuai kemampuan finansial dan kebutuhan sehari-hari pastinya dan jadinya nggak ngeberatin cicilannya setiap bulan. Kadang orang terlalu fokus sama cicilan mobilnya sampai-sampai bisa lupa nih sob. Kalau misalnya di kehidupan kita bisa jadi ada keperluan-keperluan mendesak yang emang butuh dana yang besar. Misalnya kayak biaya kesehatan atau perbaikan rumah. Nah akhirnya keuangan bisa jadi keteteran karena uang yang harusnya buat kebutuhan darurat malah habis buat bayar cicilan mobilnya. Nah ini harus diingat-ingat nih Sobat Seva karena kita tuh perlu banget yang namanya di cash flow keuangan kita itu disisihkan dana darurat sebelum mulai cicil mobil atau cicilan apapun itu ya. Banyak orang yang asal ambil penawaran kredit pertama tanpa benar-benar paham nih sama semua pilihan atau opsi yang ada nih sob. Nah penting banget buat kita untuk lay out semua pilihan yang ada
untuk opsi leasing atau cicilan dengan suku bunga yang beragam juga. Atau bisa juga nih Sobat Seva, kalau misalnya memang keperluan untuk beli mobilnya itu nggak terlalu urgent, itu dilihat waktu-waktu untuk beli mobilnya. Misalnya di akhir tahun atau di saat ada pameran mobil tahunan. Itu bisa jadi ada opsi suku bunga yang lebih rendah dengan tenor yang lebih panjang untuk Sobat Seva yang memang prefer skema cicilan yang seperti itu, kayak gitu. Nah, opsi-opsi ini penting banget untuk kita tahu biar kita bisa prepare dengan kemampuan finansial kita, kira-kira yang mana ini yang cocok. Jadinya nantinya ketika bayar cicilan itu nggak akan memberatkan dan sudah di mapping dari awal. Jadinya udah kelihatan tuh kira-kira bayar cicilannya akan segini dan pastinya akan terbayar. Gak ada tuh kata-kata gagal bayar lagi. Oh iya Sobat Seva, lo tau gak sih kalau misalnya di seva.id itu ada loan kalkulator atau kalkulator kredit. Jadi Sobat Seva yang tertarik untuk beli mobil atau pengen lihat-lihat dulu gitu ya sebelum ngambil kreditnya, itu bisa langsung aja ke www.seva.id, pilih mobil yang kamu mau atau based on recommendation dari Car Discovery Platform, dan langsung aja cek skema cicilannya dengan cara masukin pendapatan dan juga kemampuan DP-nya. Di situ Sobat Seva bisa lihat dari tenor 1 sampai 5 tahun kira-kira cicilannya berapa nih per tahunnya. Jadi nggak ada lagi nih salah-salah perhitungan atau sampai gagal bayar. Jadi Sobat Seva, intinya kalau mau nyicil mobil itu nggak cuma soal keinginan, tapi juga soal perhitungan. Harus rasional, nggak cuma emosional. Jangan sampai gara-gara perhitungan yang meleset, syarat kredit yang nggak dipenuhi, atau emosi yang lebih besar dari logika lo, jadinya sampai gagal nyicil atau gagal bayar nih. Amit-amit, udah mobil kesayangan ya kan, jangan sampai ditarik nih sama leasing atau sama bank. Ingat, beli mobil itu investasi jangka panjang dan termasuk sesuai kebutuhan juga ya. Jadi pastiin kalau lo udah siap nih nyicil mobil dari segi finansial dan pastinya dari mental juga. Semoga video ini bisa bantu lo untuk mikir lebih rasional dalam mengambil keputusan besar. Contohnya ngambil kredit mobil. Nah, kalau misalnya Sobat Seva suka nih kayak video-video kayak gini, bisa langsung aja subscribe ke Seva by Astra, like, share, dan juga komen di video ini pengen kita bahas topik apa lagi nih nextnya. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di @seva_by_astra, detailnya ada di description box di bawah. Beli mobil mudah, aman, dan nyaman di Seva, karena Seva jelas dari awal. See you on the next video. Dadah! Ada kodok. Ternyata bukan ada kodok, tek-kotek, bukan ada kodok, ada kodok, ada